Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pagi. Saya akan memaparkan sadari anomali iklim terhadap keberlangsungan bisnis budaya perkebunan. Next, anomali iklim dan produktivitas. Apa itu lingkungan sistem produksi yang mendukung produksi? Yaitu sarana sistem produksi tanaman yang digunakan untuk memfasilitasi tanaman supaya terhindar dari faktor-faktor yang mengganggu sistem produksi dan untuk mengkondisikan lebih optimalnya beberapa variabel lingkungan sistem produksi sehingga nyaman sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh tanaman supaya tanaman dapat menghasilkan dan berkembang dengan hasil yang maksimal. Berikut kenyataan tantangan kondisi lingkungan rena beberapa bulan awal musim hujan mundur 3 sampai 1 bulan, penurunan curah hujan pada peningkatan curah hujan pada EMPA, peningkatan siklus El Nino dari 3 sampai 7 tahun sekali menjadi 2 sampai 5 tahun sekali. Itu merupakan dampak dari anomali cuaca. Yang pertama, kompaksi, pemadatan tanah, retensi tanah terhadap air dan nutrisi yang rendah, tingkat erosi yang tinggi, kehilangan topsoil, rentan kekeringan, bertujuan nutrisi yang tinggi. Contoh kejadian di beberapa komunitas sawit yang pertumbuhannya 3,5 ton CPO per ha versus potensi 10 ton CPO per ha. Tipologi anomali iklim. Kondisi anomali iklim jadi pergeseran atau penyimpangan. Jadi anomali itu dia kayak pergeseran atau penyimpangan dari yang biasanya terjadi. Macam komunitas, lokasi geografis, topografi, dan kondisi agroekosistem versus kerentanan pada anomali iklim. El Nino mengalami dampak serius mengakibatkan kekurangan air yang menyebabkan stres air, penurunan produksi tanaman buah segar, dan kegagalan buah. La Nina, curah hujan yang terlalu tinggi dan banjir dapat menghambat pemanenan dan transportasi buah serta memicu penyakit akar. Itulah untuk komunitas kita sawit. Lokasi besar sudah sama kita versus anomali iklim versus kerentanan komunitas. Wilayah Khatulistiwa, Indonesia sangat rentan karena anomali iklim El Nino menyebabkan kemarau panjang, meningkatkan risiko gagal panen. La Nina sering menyebabkan curah hujan berlebih, memicu banjir dan tanah longsor yang rusak. Wilayah spesifik Indonesia, dampak El Nino lebih kuat di wilayah selatan Indonesia sebagai Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua, terutama pada periode puncak musim kemarau. Dari resiko-resiko tadi berikut manajemen resiko untuk kejadian anomali iklim. Manajemen pada perkebunan melibatkan kombinasi teknologi, adaptasi praktik budaya, dan perencanaan strategis untuk mengatasi kekeringan atau pula keberadaan ekstrim. Pendekatan utama meliputi penggunaan bibit lahan, stres, distribusi air, dan diversifikasi, pemantauan, integrasi data, dan mitigasi keberlanjutan. Adaptasi teknik budaya, pengelolaan air, bangun embung, orang, drainase, dan irigasi penuh air. Pemilihan varietas, menggunakan tanaman yang tahan kering, rotasi genangan air, pemilihan tanah, tanaman, beberapa musim besar, penanaman tanaman musim tanah, pengelolaan tanah, konservasi, menyebabkan pengendahan tanah. Ingat tadi ini bapak-bapak tujuannya itu agar buah sawit yang dihasilkan itu optimal. Jadi dia BJ-nya tidak sampai turun, kandungan minyak di dalamnya tinggi, dan kandungan air di dalamnya rendah. Mitigasi dan pengendalian risiko. Sistem peringatan dini menggunakan data BMKG dan alat IoT, Internet of Things, untuk memantau curah hujan dan kelembapan, prediksi potensi sarang hama yang meningkat saat kampanye. Yang berikutnya pengendalian hama terpadu, pemantauan rutin dan penggunaan agen hayati untuk mengendalikan OB. Pengembangan sistem produksi hijau dan rendah karbon. Sistem produksi berkemampuan menurunkan emisi gas rumah kaca, pemahaman potensi emisi GRK dari kawasan sistem produksi tanaman, khususnya MGO, pengembangan teknologi sistem produksi tanaman yang mampu menurunkan emisi GRK, penurunan dosis UN, penggunaan teknologi UN, teknologi komposisi berimbang, tata kelola air kotor, peningkatan pH, penurunan intensitas pengelolaan.
Terus ini saya sebagai posisi saya analis mutu dan proses di BKSP Jambi. Sebagai analis mutu proses, saya lakukan setiap perubahan cuaca berdampak pada proses di pengolahan. Sehingga ketika curah hujan tinggi akan ada perlakuan berbeda pada pengamatan OSIS, khususnya dua masa keluar rumusan tentang BLT